Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mesin Emco VMC 200 dengan menggunakan kontrol panel GSK 218 MCH. Nah, ini sebenarnya kontrol panel bawaannya itu Emcotronic dan ini sudah di retrofit ya. Begitu juga dengan tool holdernya. Itu dulu di sini ada seperti lingkaran kura-kura gitu, jadi nanti berputar. Nah, sekarang ini sudah diganti menggunakan tekanan angin ya. Oke, langsung saja. Di sini di panel utama di position ya, ini kita bisa melihat nilai relatif ya, relatif dari posisinya. Nah, ini bisa kita ubah nilainya. Jadi kita klik X, terus kita klik cancel gitu. Lalu di sini ada feedingnya, terus ada spindle-nya, lalu ada tool-nya yang berjalan gitu ya. Sama juga dengan absolute ya. Bedanya kalau absolute ini dia G54 sampai G59. Nah, ini yang sedang aktif ini G54. Untuk di all, di sini kita bisa melihat semua posisi ya. Dan di PMONI atau program monitoring, di sini ada program yang sebelumnya sudah dimasukkan, dan di sini sudah ada model ya. Jadi di sini sudah ada spindle 1000 dan bisa kita ubah ya dengan menggunakan mode MDI. Terus kita klik program. Nah, ini program yang berjalan ya. Ini di plus program ini. Sedangkan kalau kita mau MDI, kita klik MDI. Misalkan kita ubah jadi S1000-nya jadi S800. Jadi ketika kita menjalankan secepat 800 gitu ya, kecepatannya. M3 searah jarum jam ya. Terus kita IOB dan kita naikkan dulu ke atas ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung cycle start ya. Maka di sini spindle-nya 800 kecepatan berputar. Sedangkan kalau kita ingin mempercepat, oh ya, ini sebenarnya bukan 800 karena di knob ini masih 80%. Cuman di sini nggak kelihatan ya, karena di sini harusnya ada actual spindle-nya ini berputar, tapi ini nggak ada. Kalau kita lihat di position, nah ini 800 ya, 80 ya. Ini bisa kita kencangkan. Nah, ini 100%. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk feedingnya ini kita bisa putar yang ini ya. Dia akan bergerak ya, menyesuaikan. Nah, terus di sini kita misalkan ingin mematikan, bisa klik stop. Oh, kita klik reset ya, karena ini pakai mode MDI. Nah, terus kalau ingin menjalankan, di sini ada error ya. Jadi ketika kita menjalankan CW, sebentar kita masuk ke mode MPG. Nah, ini kalau kita nyalakan CW, nyala malah CCW-nya gitu. Jadi ini ada error ya di settingan kontrol panelnya. Dan ya, untuk menjalankan spindle ini harus di mode MPG ya, bukan di mode MDI. Lanjut, sebelum memulai program ya, kita harus mesin zero dulu ya. Jadi kita klik mesin zero. Nah, terus kita bisa langsung klik Z plus ya. Z plus maka nanti akan naik ya, akan menyesuaikan. Nah, ini mesinnya pasti menuju 0. Terus yang X dan juga Y ya.
pasti mereka semua akan menuju 0. Dan ini ditandai dengan lampu yang menyala. Terus kalau kita ingin menggunakan manual pulse generator atau MPG, maka tinggal kita klik MPG. Nah, di sini baru bisa kita geser ya. Dan untuk menggeser kita harus klik enable switch dulu. Kayaknya kan bergeser. Itu juga dengan yang Y. Terus apa yang terjadi jika pergeseran kita over travel ya? Ini kita contohkan. Ini melebihi dari 0. Maka dia akan keluar software limit over travel. Nah, ini kita bisa klik over travel ini ya. Terus karena ini ke arah plus over travelnya, maka kita arahkan ke min. Kita akan hilang alarmnya. Dan ketika kita memencet ini ya, switch ini, dia akan menyala ya. Ini kecepatan ketika kita menggeser. Jadi kalau kita mau pelan, oh di sini nggak bisa ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana sekarang kalau kita ingin menjalankan program ya, CRUD program, yaitu create, read, update, dan delete. Pertama, kalau kita mau melihat program yang sudah ada, ya kita klik PRG ya. Di sini tidak bisa kita apa-apakan karena masih di MPG. Kita edit dulu. Nah, ini bisa kita ubah ya. Misalnya ini kita ganti toolnya ya. Misalkan yang tadinya tool 7 jadi tool 6, maka kita klik tool T6 ya. Terus kita klik alter, maka dia akan berubah. Atau kalau kita masukkan T1 gitu ya, maka kita klik input, insert maaf. Nah ini kalau mau hapusnya tinggal klik delete ya. Jadi kalau menambahkan insert, kalau hapus delete, kalau mengganti alter. Dan karena ini program cam, ini gak ada EOB nya ya. Biasanya di ujung program itu kita kasih EOB gitu. Jadi biar dia geser ke bawah. Ntar ini kita ganti lagi T6 alter. Oh, kita insert ya. Insert di sebelum MOB ya. Nah, di sini berarti. Jadi dia masuk di sebelum garis kuning ini ya. Oke. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuka program lainnya? Nah, di sini ada dir. Kita bisa klik misalkan O15 gitu ya. Ini kita klik input. Nah, akan keluar program seperti ini. Kita bisa juga membuat program baru ya. Misalnya di sini terakhir 28 ya, 29 belum ada, maka kita bisa buat O29. Berarti kita klik insert. Oke, kita klik input ya. Oh, oke. Di sini pemasukannya dengan input, dan di sini bisa kita Oke, lalu di sini kita ingin mencoba untuk membuat program. Berarti di sini kita klik O29. Nah, ini tergantung mesin ya. Kalau di GSK ini kita kliknya input ya untuk membuat program baru. O29. Nah, di sini baru bisa kita ketikkan ya program kita gitu ya. Misalkan T01. Terus kita kasih DOB. Nah, nanti dia langsung ke bawah. Jadi nggak perlu insert lagi gitu ya. G00 misalkan Z10 lalu EOB. Dan cara mendelete-nya, delete program ini berarti kita klik dir. Nah, di sini program kita, ini kita klik delete. Delete file ya, input. Delete sukses. Lalu kalau untuk menjalankan program yang ada di
flash disk itu kita klik DNC ya, nanti di sini ada programnya. Nanti kita tinggal pilih seperti tadi ya, seperti yang ada di dir. Terus ya udah kita klik, misalkan programnya ini kita klik input. Nah begitu juga sama dengan di programnya USB. Cuma di sini belum ada ya USB yang tertancap gitu ya. Lanjut, setelah itu kita belajar cara setting G54. Nah, setting G54 berarti kita masuk setting lalu menuju work. Nah, contoh misalkan kita mau masukkan spindle ya, berarti ambil spindlenya, masukkan, klik. Nah, kan seperti ini. Terus kita lihat ya program MDI, berarti masuk MDI, program MDI. Nah, ini kan S-nya masih 800, ini terlalu cepat, jadi kita harus ubah dulu ya. Jadi kalau kita mau pakai sentrofik, selalu ingat untuk mengubah kecepatan spindle S400 M3. Terus kita klik EOB. Lalu ini knopnya kita kecilkan dulu aja 80% ya, untuk jaga-jaga. Terus ya sudah, kita bisa klik start cycle, maka dia akan berputar. Kita gerakkan MPG kita. Bisa kita pelankan ya, menyentuh dan sampai bergeser ya ini. Nah, ini kalau sudah bergeser berarti sudah menyentuh ya. Lalu kita jangan lupa naikkan Z-nya terlebih dahulu ya, arahkan plus ya untuk menjauhi dari benda kerja. Nah di sini kita bisa klik setting, nah di work ya. Biasanya kita setting di G54, tapi untuk kali ini kita setting di G56. Nah ini tergantung, kalau teman-teman pakai settingan G54 kiri bawah, berarti caranya tinggal kita masuk ke position relatif ya. Cara paling mudah, X-nya itu kita cancel terlebih dahulu biar 0. Terus baru kita geser misalkan sebanyak 5 gitu ya. Maaf, X5. Karena diameter dari sentrofik ini 5. Kita geser 5, terus kita masukkan ke setting, work. Anggaplah di G56 gitu ya. Berarti kita masukkan X0 titik. Terus input. Nah ketika input harusnya nilai ini tuh sama dengan si mesin ya. Input min 227.880, ini berarti sama, berarti ini benar. Lalu misalkan gimana caranya kalau nilai ini maksudnya posisi G54 nya berada di tengah, berarti kita tinggal masukkan ke posisi. Nah ini X nya kita geserkan lagi ya, misalkan ke angka 0 gitu ya, angka 0. Terus kita mau geser ke sini gitu ya, ya udah tinggal kita geser, kita turunkan, kita geser lagi. Lurus dan tunggu sampai miring. Nah ini sudah miring. Nah ketemu misalkan 60/280, kita naikkan ke atas dulu. Nah 60/280 ini
kita bagi dua, berarti 30 140. 30 140. Nah, berarti nilai X-nya di sini kan. Berarti kita masuk setting box X 0 ya. Terus kita klik input. Nah, berarti titiknya berada di tengah-tengah benda kerja. Lakukan yang sama untuk Y. Lalu untuk Z, nah ini biasanya kita menggunakan di BPPT Surakarta ini settingannya pakai EXT ya. Di EXT itu jarak antara dari bibir ragum ya, bibir ragum ini ke atas benda kerja ini, dan ini kita gunakan vernier caliper ya. Bisa pakai yang dial atau yang biasa itu bisa. Terus kita melihat berapa ukurannya, lalu kita masukkan ke angka Z ini, dan Z ini yang 147182 ini itu jarak dari meja ya, dari meja ke arah sini ke bibir ragum ini. Jadi kita pakai dial ya, pakai dial, diangkat terus disentuhkan ke sini sampai 0. Nah, itu hasilnya itu 147182. Ini pakai relatif ya, nilai relatif. Dan untuk setting offset ya, ini kita bisa matikan terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk setting offset dari tool ya, berarti kita bisa masuk ke sistem offset. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya angkanya ya. Misalkan kita mau masukin tool 9, terus anggap aja ini adalah sebuah end mill gitu. Biasanya kalau di sini kita pakai blok ukuran 100, lalu atasnya ada Z setter. Nah, ini Z-nya ini masih relatif ini ya. Berarti yang dimasukkan itu angka dari angkanya mesin ya, Z mesin. Berarti di position ya, di all atau di all. Misalkan ini ya, ini sudah pas gitu ya, sudah terkena Z setter, terus sudah kita nolkan. Berarti kan minus 140 200 ya. Ini kita tambahkan 150 ya. Berarti jadi minus 290 200. Minus 290 200. Minus 290 titik 200 input ya. Jadi langsung dimasukkan angkanya ya, jangan dimasukkan ya, jadi langsung dimasukkan angkanya. Jadi harus ditambahin minus 150 terlebih dahulu, dan jangan dimasukkan angka ini, angka si relatif ini ya. Oke, setelah itu ini untuk geometri tool yang panjang ya. Lalu bagaimana untuk yang diameter dari toolnya itu, kalau pakai G41 atau 42 ya, kompensasi diameter. Nah, ini kompensasi radius. Nah, ini kita masukkan di sini, tapi di GSK ini dia mintanya D ya, geom D. Berarti yang kita masukkan diameter dari mata pahat kita. Misalkan end mill-nya ukuran 12, berarti yang dimasukkan ya 12. Kalau 10 ya 10. Tuh, jadi bukan nilai radiusnya ya, atau setengah dari diameter, itu bukan. Oke, lalu bagaimana caranya kita melakukan grafik ya. Oke, sebentar dulu, ini demi keamanan kita ganti toolnya. Nah, kita copot saja ya toolnya ya. Copot saja. Oke. Di sini program yang sudah ada ini ya. Misalkan kita pakai program ini aja, terus kita pengen tahu
gimana cara grafiknya. Berarti harus ada yang dikunci, yaitu mesin lock ya, biar mesinnya itu pas lagi grafik itu nggak bergerak. Terus MST lock, yaitu kode M, miscellaneous code ya, seperti M03, M04, M08, kode-kode yang berawalan dengan M, lalu S itu untuk kecepatan dari perputaran spindle, dan kode T itu untuk tool ya, misalnya tool 01, T02, jadi dia tidak bergerak gitu. Ini harus kita kunci dua-duanya. Setelah itu kita masuk ke grafik. Nah, disini bisa kita klik erase terlebih dahulu, terus kita bisa pilih single ya, kalau mau jalannya satu-satu, ngetep gitu ya. Oke, oh ya, ini masih MPG, jadi kita harus masuk ke mode auto. Nah, baru bisa jalan. Dan jalan kan. Nah, terus kalau biar gak single lagi atau secara auto, maka singlenya kita matikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan cara menghentikannya ya, kalau misalkan mau nge-pause gitu ya, ini kita bisa sebentar, kalau ini ngaruh nggak ya? Nah ya kan, ini ngaruh. Jadi knob untuk feeding ini itu bisa kita gunakan untuk memberhentikan ya, selain pakai feed hold. Kalau gini kan pasti berhenti ya, terus kita klik start lagi, nanti jalan lagi. Atau kalau biar enak, kalau saya biasanya pakai ini, jadi feed rate-nya kita berhentikan gitu. Ini biasanya digunakan untuk setting waktu awal-awal ya, waktu awal-awal ngelihat ini setnya bakalan nabrak atau enggak gitu, settingan G54 nya sudah benar atau belum. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, misalkan kalau kita sudah ingin menyelesaikan ini semua ya, ini kita bisa klik reset ya. Nah, ini biar cepat, sebenarnya kita bisa mapnya 200% ya, jadi ini angkanya bisa berputar cepat gitu. Oke, kita klik reset aja, jadi biar ini semua berhenti. Terus oh ya, di sini ada yang kelupaan, ini light ini buat menyalakan lampu ya. Nah, light ini menyalakan lampu. Terus kalau misalkan ada program yang menggunakan garis miring, ya ini kita pakai skip. Ini harus dinyalakan ya. Terus ya, optional stopnya ini bisa kita nyalakan kalau di dalam program ini ada kode M01 ya. Kalau nggak dinyalakan, maka M01 nya akan dilewati ya, akan dibaca terus dan dia tidak akan berhenti ya. Maksudnya tidak menjalankan M01 dan akan terus ke program yang selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah kita reset dan kita sekarang mau coba menjalankan programnya. Ini kita edit dulu, kita naikkan ke paling atas ya, kita reset ke paling atas, terus jadi kita matikan. Setelah itu kita sebentar, ini ya, ini nanti coolant-nya agak muncrat ini ya. Oke, berarti ini kita klik single dulu. Nah, pastikan ini ke 25% dulu aja ya. Terus jika sudah dirasa siap, nah ini kita masuk ke position, ke program monitoring. Nah, ini jadi bisa sambil ngelihat ya nilai-nilainya gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, ini kita klik auto dulu. Nah, kita mulai sekarang. Jalan satu-satu ya kan. Nah, ini untuk single ya, jadi satu-satu gitu. Dia akan bergeser. Nah, ini nanti kalau sudah pas turun, nah ini kita bisa berhentikan menggunakan ini ya. Jadi biar apa,
biar pas turun itu kita ada kesempatan untuk melihat-lihat ini sudah pas atau belum dikira-kira gitu. Nah ini kita bisa klik knob ini ya, dia akan berhenti. Dan untuk menyalakan coolant, nah kita bisa klik cooling. Sebentar, saya takut muncrat. Nah itu dia, ini bisa keluar-keluar ya, ini harus hati-hati. Ini kita matikan, dan ini bisa kita klik reset ya kalau ingin programnya selesai. Oh ya, ini kalau menjalankan autonya berarti singlenya dimatikan, jadi kita jalankan. Nah ini nanti program akan jalan terus ya. Oke, kita matikan, kliknya reset. Nah, ya program berhenti dan kita bisa reset lagi ke paling atas. Kita di position, dia akan kembali ke paling atas. Lalu yang terakhir itu cara mematikan mesin ini ya. Jadi cara mematikannya kita tinggal klik tombol emergency ya, juga ada dua. Terus kita bisa klik power off. Nah, lalu nanti knob yang di paling belakang ini bisa kita geser ke kiri. Oke, sekian tutorial cara menggunakan mesin VMC 200 ya, Emco VMC 200 dengan control panel GSK 218 MCH. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.